Sobat Bali Foodie, tahukah kamu? Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2020, ternyata Provinsi Bali menduduki peringkat pertama loh sebagai provinsi dengan produksi daging babi terbesar di Indonesia. Permintaan terhadap daging babi di kalangan masyarakat Bali memang tidak pernah ada matinya. Karena selain digunakan untuk upacara keagamaan, pastinya juga untuk dikonsumsi sehari-hari. Dan ternyata di Bali ada peternakan babi organik yang pertama dan satu-satunya di Bali. Lokasinya di daerah Gianyar, Bali. Mau tahu seperti apa dan bagaimana peternakan babi organik ini? Tonton terus video ini ya Foodies. Nah Foodies, ini kita sudah sampai di peternakan babi organik Natalia Farm. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bali Foodie. Iya, salam kenal Pak. Iya, saya dengan Ferry sebagai pemilik dari Natalia Farm, babi organik Natalia Farm. Iya. Ini terletak di Desa Gianyar. Iya. Kita sebelum masuk nanti kita lakukan disinfektan dulu ya. Oke. Untuk pencegahan biosecurity-nya. Siap, supaya Pak. lebih aman. Siap. Ya. Baik. Ini apa aja yang disemprot, Pak? Dari bawah ke atas aja. Oke. Karena kan dari rumah jadi masih aman. Ya, silakan. Udah aman sekarang. Oke, Pak. Pak Ferry, ini menarik sekali ya, karena jujur saya baru pertama kali mendengar ada peternakan babi organik. Nah, boleh dijelaskan Pak Ferry apa sih yang dimaksud dengan babi organik? Ya, jadi sebelumnya supaya tidak salah persepsi ya. Jadi anggapan masyarakat kan untuk organik itu dari pakannya semua organik semua. Iya. Nah, tapi di organiknya sendiri ada dua macam, yaitu organik yang 100% yang dari pakannya tanpa pestisida segala macamnya, dan organik yang tidak 100%. Ya. Dalam artian kita tidak menggunakan AGP, kita mengambil yang organik tidak 100%. Jadi kita tanpa AGP, tanpa antibiotik growth promotor, dan tanpa suntikan hormon. Jadi kesehatan dari babinya itu terjamin semuanya. Iya. Tempatnya juga di tempat yang sama juga, jadi babinya sehat semua di sini. Terjaminlah kesehatannya karena kita rutin melakukan pengecekan di laboratorium. Jadi tidak perlu khawatir, yang konsumsi babi organik pun akan lebih baik lah. Gitu. Iya, apalagi kalau selama ini kan mindset orang ya Pak, mindset masyarakat bahwa peternakan babi itu kan identik dengan yang kotor, yang jorok, pokoknya tidak sesuai lah. Tetapi kalau di tempat Bapak ini bagaimana? Kalau kita menggunakan jaring-jaring seperti ini untuk pencegahan lalat, supaya lalat tidak masuk, juga itu mencegah ASF juga. Juga kita kebersihan, sehari kita 2 kali kita siram babinya untuk ngandiin, juga kita kasih pakan. Kita pakai pakan unlimited, jadi bisa dilihat sendiri di mana-mana ada lampu lalat di sini. Iya. Kita memang mencegah supaya lalat tidak masuk ke kandang. Ada mungkin tapi tidak banyak, tergantung musim. Nah di sini pun kita kebersihan sangat terjaga sekali, seperti dilihat. Iya. Babi-babinya pun jadi sehat kalau kita kandangnya bersih. Jadi kuncinya di situ. Jadi untuk dikonsumsi oleh masyarakat pun jadi lebih sehat Pak ya? Pastinya lebih sehat, karena kan kita juga dengan pakan-pakan yang terbaik juga. Dan kualitas babinya juga baik. Oke Pak. Ya ini untuk ini di kandang pembibitan. Ini kandang udah persiapan untuk perluasan. Jadi kita udah persiapan, andai kata nanti babinya tempatnya kurang, kita taruh di sini. Jadi ini cukup untuk kapasitas 250 ekor indukan. 250 indukan. Betul, saat ini yang ada di sini ada sekitar 70-an. 70-an. Ya. Kita boleh masuk ke dalam Pak? Silahkan. Jadi di sini di kandang indukan ini semua babi hamil. Kita bikin kandang baterai seperti ini supaya lebih aman saat kondisi hamil. Jadi tidak berkait dengan yang lain. Iya. Lalu untuk pakannya di sini kita khusus menggunakan pakan indukan. Satu hari kita kasih 2 kilo. Kita tidak memberikan lebih banyak lagi karena takutnya lemaknya jadi banyak. Lalu pas proses kelahiran
itu agak lebih susah dan resikonya anakannya mati di dalam karena terlalu lama, akhirnya indukannya bisa mati juga. Kemudian babi masuk di kandang indukan ini saat berat mencapai 80 kilo. Jadi anggapan orang biasanya babinya harus besar, itu agak sedikit tidak sama dengan kandang di sini. Yeah. Jadi di sini berat 80 kilo, dari kandang penggemukan kita kasih pakan penggemukan, pindah ke sini kita kasih pakan yang khusus untuk babi bunting. Jadi tidak menambah beratnya terlalu signifikan, lemak juga tidak terlalu nambah. Sampai usia birahi atau 7 bulan dari lahir, yeah. Lalu berat mencapai 120 kilo, birahi ketiga baru kita mulai kawinkan. Jadi sebelum birahi ketiga kita belum kawinkan, sampai menunggu berat 120 kilo, ya gitu. Di sini kita ada 4 pejantan. Yeah. Kita punya salah satunya ini adalah babi durok. Ini babi pertama kita di sini setelah ASF melanda. Ini jenisnya anakan F1. Ini masih F1. Ini berapa kilo bobotnya kira-kira? Ini kira-kira bobotnya sekarang ini sekitar 200-an. 200. Ya, 200-an, 210, 220 bobotnya. Lalu di sini ada babi SGI York F3. Jadi ini spermanya pakai sperma impor dari SGI Amerika. Jadi genetik bulenya itu lebih kental di sini. Apa yang membedakan sama yang jenis pejantan sebelumnya? Kalau di sana gen lokalnya, yang F1 gen lokalnya mungkin masih 80%, sedangkan di sini gen lokalnya mungkin sekitar 70%. Okay. Jadi gen lokalnya lebih sedikit. Semakin banyak F-nya, semakin sedikit gen lokalnya. Jadi di sini babi eksotik F4 SGI. Ini bodinya mirip kayak durok yang tadi di sana. Ini jenis babi pedaging. Oke. Jadi kelihatan dari bentuk pantatnya ini, pantatnya lebar. Ini berotot pantatnya. Otot karena memang dari genetiknya, bukan dari pakannya. Memang genetiknya. Jadi nggak ada obat-obatan yang bikin berotot tuh nggak ada. Memang genetiknya berotot. Jadi ini jenis SGI F4. Jadi ini gen bulenya itu sekitar 40%. Lebih tinggi lagi gen bulenya. Wow. Nah, itu. Mungkin di Bali yang memiliki babi F3 dan F4 mungkin hanya kita aja di Natalia Farm. Luar biasa. Ya. Ya, untuk perbaikan genetika. Jadi kita di Natalia Farm sudah tidak menggunakan kawin alami lagi. Kita menggunakan kawin suntik atau inseminasi buatan. Positifnya, kalau babi sebesar ini misalnya kawin dengan babi yang lebih kecil atau babi darah, resikonya kaki patah. Oh gitu. Itu akan merugikan. Jadi dengan inseminasi buatan atau kawin suntik lebih aman. Dan juga untuk spermanya jauh lebih banyak untuk mencukupi 5 betina biasanya. Biasanya satu babi menghasilkan 300 cc sperma untuk kawin 5 betina, 5 indukan. Wow. Jadi lebih efektif daripada kita harus menggunakan kawin alami hanya 1 indukan saja. Itu buang-buang sperma. Nah, menarik sekali, Pak. Berarti kalau boleh tahu nih, kalau misalkan ada yang berminat, apakah di Natalia Farm ini menjual untuk khusus sperma babinya? Kalau sperma babi kita di sini kita jual, tapi khusus untuk yang durok. Durok ya. Yang F1 ini, anakan F1 ini. Khusus yang ini, Pak. Khusus yang ini aja. Ada minimal pembelian atau ada gimana? minimal pembeliannya 10 pack. Jadi kita harus ngambil 10 pack untuk 5 indukan. Jadi kita sekarang ada di kandang pembibitan, kandang indukan menyusui. Iya. Nah, yang sebelah sini ini babi yang akan melahirkan. Jadi sudah mulai melahirkan, kita perubahan kandang ya. Kandangnya berubah ya. Lebih besar ya. Lebih besar. Terus ada pencegahan untuk babinya keinjak, anakannya nanti keinjak sama induknya. Oke. Nah, kalau yang di sebelah sini ini yang sudah lahiran. Jadi biasanya kalau kita pas lahiran itu persiapannya kita sediakan longamok untuk indukannya. Takutnya kan ada infeksi dan segala macamnya. Iya. Jadi begitu setelah lahiran indukan disuntik longamok. Untuk anakan biasanya kalau di kita 1 hari setelah lahiran kita potong gigi dan potong ekor. Lalu kita tambah obat anemia supaya tidak anemia, tambah darah. Dan juga kita kasih trimoxal supaya mulutnya tidak ada infeksi. Jadi nyusunya lebih enak. Di usia 7 hari sampai 14 hari kita lakukan
kebiri untuk pejantan. Ah, Gunanya supaya pejantan itu lebih cepat besar. oke. Kemudian pada waktu dipotong, dagingnya tidak bau kencing. Karena banyak kan keluhan biasanya dagingnya bau kencing itu. Nah, itu Iya. karena belum dikebiri. Oke. Kemudian 1 minggu sebelum disapih, biasanya kita sapih umur 30 hari. Jadi 1 minggu sebelumnya kita vaksin dulu dengan hok kolera. Setelah vaksin hok kolera masuk, 1 hari sebelum sapih kita suntikan lagi obat cacing untuk pencegahan cacingan, agar nanti di kandang penggemukan jauh lebih aman, pertumbuhannya lebih cepat lagi karena sudah komplit vitamin-vitaminnya yang didapatkan di kandang pembibitan ini. Wow. Seperti itu. Mantap ya Pak ya. Ya. Nah berarti yang ini sendiri sudah umur berapa kira-kira? Yang ini masih umur 2 minggu dari lahir. Waduh lucunya. Ini ada 10 ekor. Ini semua full ASI atau sudah dikasih makanan tambahan juga? Full ASI dan juga ada makanan tambahan. Kita pakai Cargill di sini ya. Ini kalau saya hitung jumlahnya ini ada 13 ekor anak babi. Ini gimana nih Pak? Apakah itu berdasarkan, bener nggak sih kata orang berdasarkan puting dari indukan babi? Kalau di kita, kalau mau untuk anakan banyak, itu kita harus tahu timing untuk waktu birahinya harus pas. Jadi pas saat puncaknya itu pas kita isikan spermanya, anak babinya akan banyak. Biasanya untuk calon indukan kita lihat puting susunya antara 12 sampai 16 puting. Tapi kebanyakan isinya 12, kebanyakan. Untuk 14 dan 16 agak susah. Tapi ada. Pernah terbanyak melahirkan babinya ini melahirkan berapa ekor Pak? Kita rekor 21 ekor. Jadi karena puting susunya tidak cukup, jadi kita pindahkan sebagian anakannya ke indukan yang lain yang masih ada sisa-sisa untuk menyusui untuk anakan yang lainnya. Oke. Supaya babinya tetap dapat asupan susu. Wow. Rekor ya Pak ya? Ya, rekor 21 ekor. 21 ekor. Buset. Jadi kita di sini menggunakan lampu infrared. Jadi lebih aman karena ada besinya, jadi jarang pecah. Juga babinya lebih hangat karena ini pakai daya 100 watt lampunya. Wow. Kemudian keropaknya kita juga menggunakan kalsiplang. Ini tahan air, jadi nggak mudah busuk, nggak seperti kebanyakan orang pakai kayu gitu kan cepat busuk kan. Kita pakai kalsiplang namanya, jadi tahan air. Jadi di sini kita di kandang penggemukan. Pindah dari kandang pembibitan, kita masukin babi-baginya ke sini. Kita pindahin. Ini
Umur berapa Pak yang dipindahkan? Yang di sini mulai umur 30 hari dari waktu sama induknya. Jadi di sini pindah kemari setelah sapi, setelah lepas susu dari induknya. Ya. Dia masih pakai pakan butiran selama 30 hari. Ya, masih pakai pakan pabrik ya. Selama 30 hari. Oke. Kemudian di sini yang perlu diwaspadai adalah mencret. Mencret dan juga cacingan mungkin masih kerap terjadi di usia-usia seperti ini. Karena kan pergantian dari susu ke pakan yang lebih keras. Sampai usia panen. Nah, usia panen itu sampai seperti ini. Usia panen itu umur? Usia panen itu biasanya di kita 5 bulan dari lahir. 5 bulan dari lahir ya? Ya. Nah ini babi-babi yang udah siap panen untuk bulan ini. Usianya seperti ini. Wow. Ini berarti rata-ratanya berapa kilo berat ini Pak? Ini beratnya rata-rata 105 sampai 120 kilo. 105 sampai 120. Ya. Kita menggunakan pakan yang unlimited seperti ini supaya babinya cepat besar. Jadi dengan pakan unlimited ini babi makan terus, jadi mendorong berat babinya cepat bertambah. Juga tetap aja dengan genetika babi juga pengaruh, dan pakan yang bagus juga pengaruh. Jadi banyak faktor lah mempengaruhi babi bisa panen lebih cepat. Jadi di tempat Bapak ini salah satu yang dikejar adalah bisa dipanen di usia 5 bulan dari lahir. 5 bulan dari lahir. Ya. Biasanya berapa sih Pak umumnya? Biasanya umumnya sekitar 6 bulan lewat. 6 bulan lewat, tapi ya. ini bisa sampai usia 5 bulan ya, sudah bisa dipanen. Kita ngusahain untuk 5 bulan. Udah bisa panen. Cepat sekali ya Pak ya? Ya. Dan itu luar biasa berarti. Ya. Kita juga menggunakan lampu anti lalat seperti ini untuk pencegahan lalat. Oke. Sirkulasi udara juga bagus karena kita terbuka ya, semi terbuka. Ya, meskipun saya di kandang babi ya foodies, tapi jujur saya belum melihat lalat satu ekor pun. Ini masih kecil sudah barbar. Lihat, lihat, lihat. Ayo, ayo. Ayo. Nah, kalau yang kandang ini tuh yang kandang apa sih namanya, Pak? Kalau ini tetap kita kandang pengemukan, tapi ini makannya yang di sini usia ini sudah usia grower. Usia grower itu usia berapa hari? Itu usia 80 hari dari lahir. Kalau yang tadi usianya sekitar 40 hari dari lahir. Kalau yang ini 80 hari. Jadi mereka akan makan grower selama 2 bulan. Selama 2 bulan ya? Kalau yang tadi makan pakan butiran itu selama 1 bulan. Setelah itu mereka berubah jadi pakan grower. Kita pakai pakan yang unlimited seperti ini. Jadi mereka cepat besar, cepat berat. Ini kita pakan unlimited, kita kasih sore, diisi sore lagi. Jadi selalu ada makanan buat mereka ya? Karyawan juga tugasnya lebih ringan jadinya, ngasih makan cuma 1 kali aja. Seperti itu. Kita juga kasih tanda untuk babi-babi yang akan nanti kita jadikan indukan. Kita tandanya kasih tanda. Apa, Pak? Di kupingnya kita kasih lubang. Kalau yang 2 itu berarti babi generasi kedua. Yang 2 itu yang lagi duduk itu ya? Ya, itu lubangnya 2, babi generasi kedua. Yang ini. Kalau yang lubang 1 ini seperti yang di bawah ini, yang belang-belang itu. Lubang 1. Nah itu ini, yang hitam. Ini lubang 2 nih yang paling dekat nih, ini lubang 2. Ini lubang 1 yang ini belang. Yang belangnya ini lubang 1. Nah, kalau ini generasi pertama. Babi generasi pertama dari ASF waktu kita diserang ASF. Gitu. Jadi kita untuk membedakan kualitas dari babi tersebut mana yang akan bagus untuk dijadikan indukan. Kita sudah pilih dari sejak mereka bayi. Terus kenapa nggak pakai kandang baterai, Pak? Kalau pakai kandang baterai untuk 300 babi itu rasanya terlalu besar biayanya. Karena besinya kan butuh banyak sekali. Kalau kandang pengemukan yang model semen gini, ini lebih simpel dan juga pembersihannya lebih cepat. Dan juga kalau kandang baterai, kita tidak bisa menggunakan pakan unlimited. Iya. Kecuali dengan teknologi, tapi itu pun
biayanya juga tinggi dengan teknologi yang serba otomatis. Betul. Tapi itu tinggi, kalau ini masih semi manual, tapi kita sudah pakai pakannya unlimited. Wow. Gitu. Nah, kalau yang di sana, Pak? Di sini sama, usianya sama di sini. Ini sama juga pakan grower. Dari indukan yang berbeda-beda, tapi sama juga dengan yang di sebelahnya, usia grower. Cuman kita memang batasin per kandang ini maksimal diisi dengan 80 ekor. Maksimal 80 ekor. Betul, maksimal 80 ekor per kandang. Jadi selain tadi kita tandain dengan telinganya, kita udah potong ekor-ekornya ini, karena kalau ekornya tidak dipotong, mereka buat mainan digigitin sampai berdarah, akhirnya menimbulkan luka, babinya bisa infeksi lalu kerdil, nggak mau makan. Kemudian kita waktu bayi udah potong giginya supaya waktu dicampur seperti ini dengan beda-beda indukan, mereka tidak saling melukai. Jadi lebih aman lah, makanya sangat penting sekali potong ekor dan potong gigi di waktu bayi. Di umur berapa lagi, Pak, potongnya? Untuk potong 1 hari setelah lahir. 1 hari setelah lahir. Ya. Baik gigi ekor, dan ekor. Kecuali untuk steril. Untuk steril kita 7 hari dari lahir. Apa yang dimaksud dengan babi SGI sebenarnya, Pak Ferry? SGI itu kepanjangan dari Swine Genetic International. Jadi kayak kalau anjing itu kelasnya dog show di Amerika, tapi ini genetik dikumpulin jadi satu yang terbaik, diambil spermanya. Jadi mereka cuma menjual spermanya saja seperti itu, dan dikawinkan di babi-babi indukan di sini spermanya, menghasilkanlah babi-babi genetik yang baru-baru semua. Jadi babinya lebih cepat besar, ya. Panennya lebih cepat, seperti itu. Ujung-ujungnya dapat cuan, Mbak, ya? Pasti, karena kalau panen lebih cepat 1 bulan, kita kos untuk pengeluarannya pun menghemat 1 bulan itu cukup berasa sekali. Wow, dikali berapa ekor ya, Pak? Nah, betul sekali. Nah, berarti kalau misalkan ada yang mau beli sperma babi SG tersebut bisa, Pak? Bisa sperma babi, tapi kita ada minimalnya. Minimal ada 10 pack untuk 5 indukan, harga 2.500.000 bisa masuk ongkir. Itu 2.500.000 sudah 10 pack, Pak, ya? 10 pack, betul. 10 pack sperma. Nah, Pak, melihat luasnya areanya Bapak ini, kemudian banyak sekali kandang babinya juga banyak banget. Ini gimana cara merawat babi sebanyak ini dan kebersihannya, Pak? Pak Ferry, saya penasaran, itu di belakang itu alat apa sih, Pak? Oh, seratnya lebih banyak. Ini juga baunya juga harum karena kita ada penambahan susu di dalamnya. Ini boleh tahu, untuk pengolahan limbahnya bagaimana, Pak? Untuk limbah ASF tertular. Kemudian babi habis semua 300 ekor. Kita tidak ada yang jual. Jadi kita semua kubur semua babinya. Iya. Jadi tidak ada yang kita jual sama sekali. Sekarang kita punya produk lagi, kita jualan daging babi organik. Tapi untuk urusan daging, biasanya istriku yang mengurusinya.